Yang diharapkan ketika kita menanam pohon alpukat, ketika berbunga seperti ini, jangan muncul dulu untuk trubusnya ya, biar bunga alpukat ini jadi ya. Ini yang contoh yang diharapkan bagi para petani ketika berbunga, itu jangan muncul tunas baru dulu ya. Nah, kan kita perlihatkan yang awalnya sebelum ada hujan, ini trubus-trubus itu eh, aslinya bunga teman-teman, karena kemarin hujan. Jadi oke ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Desa Wisata Menggal, Kecamatan Keranggan, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah. Hari ini tepatnya hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024. Pohon alpukat yang kami tanam genap umur 3 tahun. Lah, pas umur 3 tahun ini pohon alpukat yang kita tanam di desa kami sudah mulai berbuah seperti ini ya teman-teman. Untuk pohon alpukat yang ada di kamera ini yang sudah sebesar mungkin 7 on sampai 1 kilo, ini kita tidak lakukan treatment pembuahan menggunakan MKP. Untuk pohon alpukat ini untuk berbuahnya secara alami ya teman-teman. Teman-teman bisa dilihat seperti ini ya. Sudah mulai sebesar mungkin 1 kilo ya, yang ini jenisnya jenis peluang. Nah, hari ini kita melakukan rutin penyiraman ketika memasuki musim kemarau ya. Di sebelah sana ada Bapak Sanyono yang sedang melakukan penyiraman di kebun alpukat kami ya teman-teman. Lah, perlu diketahui ya, ketika teman-teman menanam pohon alpukat, biasanya umur 2 tahun sampai 3 tahun ini itu sudah mulai berbuah. Baik itu di treatment menggunakan MKP atau topkasi atau didiamkan ya. Diamkan, otomatis pohon alpukat ketika genap umur 3 tahun pasti akan berbuah, dengan syarat ya, atau saya garis bawahi perlu perawatan dari tahun pertama, tahun kedua sampai tahun ketiga. Nah, kita akan berbagi saja apa saja yang kita lakukan perawatan di kebun kami ya. Pertama yaitu kita melakukan perawatan rutin pemberian NPK 1616, atau teman-teman bisa menggunakan pupuk pertumbuhan kandungan 2577 ya. Itu lakukan perawatan setiap 1 bulan sekali. Melihat kondisi tanaman bisa lakukan pemupukan 1 genggam ataupun 1 sendok. Ketika pohon alpukat ini sudah mulai besar ya, karena mungkin setiap pertumbuhan dari alpukat itu berbeda-beda ya. Ketika pohon alpukat itu masih kecil ya, dikasih 1 sendok. Tapi ketika berapa bulan itu lakukan sesuai dosis dari pohon alpukat tersebut. Itu pemupukan rutin dilakukan setiap 1 bulan sekali. Dan teman-teman jangan lupa lakukan perawatan rutin biar pohon alpukat ini tidak terserang hama, baik itu jamur ataupun jenis kutu-kutuan. Saya biasanya melakukan perawatan rutin setiap 15 hari sekali, melakukan penyemprotan menggunakan insektisida, fungisida, dan ditambah dengan pupuk daun. Teman-teman ketika mempunyai dana itu bisa ditambahkan perekat. Itu wajib dilakukan perawatan rutin, penyemprotan fungisida, insektisida, ditambah dengan pupuk daun, dan ditambah dengan perekat, dilakukan setiap 15 hari sekali. Saya utamakan pencegahan daripada pengobatan ya teman-teman. Itu untuk pemberian NPK 1616 dan perawatan rutin penyemprotan fungisida dan insektisida. Terus untuk pemberian pupuk kandang kita lakukan setiap 6 bulan sekali. Untuk 1 pohon ya, kita lakukan pemberian pupuk kandang sebanyak 1 karung. Kita uji coba untuk pemberian pupuk kandang itu pertama kita beli di petani, terus ditaruh di luar tajuk yang tahun pertama. Terus yang kedua, tahun kedua kita lakukan pemendaman pupuk kandang di area perakaran pohon alpukat. Untuk pemberian pupuk kandang jangan sampai dekat dengan batang pohon alpukat. Karena pupuk kandang itu akan membawa bakteri, jamur, ataupun mungkin telur uret atau telur cacing ya.
usahakan dekat jauh dari area batang pohon alpukat ya. Itu kita lakukan pemberian pupuk kandang setiap 6 bulan sekali. Terus setelah itu ya teman-teman harus persiapkan air ketika memasuki musim kemarau seperti ini ya. Lah teman-teman ketika menanam pohon alpukat memasuki musim kemarau itu bentuk ring seperti ini ya untuk tempat penyiraman air ya. Itu kita sekaligus melakukan penggemburan di pohon alpukat ya. Ini sepertinya teman-teman dibentuk ring untuk tempat menyiram air. Lah kemarin ini ada kesalahan teman-teman ketika kita menanam pohon alpukat, karena kita masih minim dalam budidaya pohon alpukat. Penanaman pohon alpukat ini terlalu dalam batangnya, jadi ada yang busuk pangkal batang. Usahakan teman-teman ketika menanam pohon alpukat itu tanya dulu ke saudara, teman atau relasi yang sudah pernah menanam pohon alpukat ya. Ini ring ketika memasuki musim kemarau. Dan ring ini nanti akan kita bongkar ketika memasuki musim penghujan. Bertujuan ketika nanti sudah musim penghujan, kan kita nggak tahu ya, hujan sehari semalam itu bisa mengakibatkan busuk akar atau pangkal batang ketika ring ini tidak kita siram. Itu intinya ya teman-teman. Satu, pemberian NPK 1616 setiap 1 bulan, perawatan rutin menggunakan insektisida fungisida setiap 15 hari sekali, pemberian pupuk kandang setiap 6 bulan sekali, dan lakukan penggemburan tanah minimal 1 tahun 2 kali. Kalau saya penggemburan tanah ini saya lakukan ketika memasuki musim kemarau dan memasuki musim penghujan. Itu ya teman-teman intinya ya. Pokoknya intinya ketika menanam pohon alpukat musim kemarau itu harus ada air ya teman-teman. Itu pembahasan awal ya teman-teman. Nah kemarin kita ada beberapa treatment pembungaan menggunakan MKP dan yang ada yang berbuah secara alami ya. Kemarin ini pohon alpukat di tempat kami hampir sekitar 60–80% itu berbunga teman-teman. Tapi karena cuaca kemarin bulan September di tempat kami ini ada hujan sekitar mungkin 1 mingguan teman-teman. Pohon atau bunga pohon alpukat ini berbunga besertaan dengan trubus. Jadi ada yang rontok atau banyak yang rontok karena bunga pohon alpukat ini besertaan dengan tumbuh tunas baru ya. Yang diharapkan ketika kita menanam pohon alpukat, ketika berbunga seperti ini, jangan muncul dulu untuk trubusnya ya, biar bunga alpukat ini jadi ya. Ini yang contoh yang diharapkan bagi para petani ketika berbunga itu jangan muncul tunas baru dulu ya. Nah kan kita perlihatkan yang awalnya sebelum ada hujan ini trubus itu aslinya bunga teman-teman, karena kemarin hujan jadi bunga itu besertaan dengan tunas-tunas baru ya. Ini ya kalau jadi alhamdulillah, kalau enggak ya enggak apa-apa ya, karena kita tidak menghendaki ya. Ini secara alami ya. Jadi teman-teman ketika menanam pohon alpukat ya, sudah mentol-mentol mau berbunga ya, tiba-tiba ada hujan, itu kebanyakan rontok. Ini tidak bisa diatasi baik menggunakan kalsium, gandasil ataupun jenis apapun ya. Tapi semoga dengan kerimbunan pohon alpukat ini tahun depan bisa membuahkan lebih banyak ya teman-teman. Ini yang kemarin kita treatment pembungaan menggunakan MKP teman-teman. Ini aslinya sebelum muncul tunas baru, ini hampir rata-rata di ranting-ranting ini calon bunga teman-teman. Nah seperti ini ya, kita perlihatkan ya. Ini sebelum muncul bunga, ini harusnya muncul, sebelum tunas baru ini harusnya muncul bunga-bunga ya. Nah, ini teman-teman pada rontok semua ya. Kenapa setiap pohon alpukat ketika dia berbunga bermunculan dengan tunas baru, bunganya ini akan kalah karena nutrisi ini akan diserap oleh tunas-tunas yang baru ya.
Nah, ini yang lain ya, sudah mulai besar ya. Ada yang sebesar telur, ada yang sebesar jempol ya. Itu teman. Nah, kemarin ini ada kesalahan ya. Ini kita lagi ada pengobatan untuk batang yang kita tanam terlalu dalam ya. Ini kita obati menggunakan insektisida, fungisida, dan pupuk daun. Dan teman-teman ketika mau menyemprot ataupun perawatan rutin menggunakan insektisida, fungisida, sebisa mungkin menggunakan bahan aktif yang berbeda. Contoh ya, bulan ini kita melakukan menggunakan merek Antrakol. Merek Antrakol itu bahan aktifnya Propinep dan menggunakan Kurakron. Dan sebisa mungkin bulan depannya itu jangan menggunakan Antrakol ataupun Kurakron, bisa diganti dengan Mancozeb ataupun dengan Avidor ya. Itu ya. Jadi jangan melulu menggunakan satu bahan aktif yang sama ya. Lebih baik gunakan bahan aktif yang berbeda-beda. Supaya apa? Supaya penyakit itu tidak resisten. Maksudnya resisten itu tidak kebal dengan bahan aktif yang sama ya. Nah, ini lagi ada penanganan ya teman-teman. Akan kita perlihatkan yang lain ya. Yang ini kita lakukan treatment pembungaan MKP ya. Ini alhamdulillah ya, kemarin itu ada hujan jadi banyak yang rontok teman-teman. Ini sudah mulai ya, mungkin sebesar telur cecak nih teman. Ini terus tunas-tunas baru ya. Tapi semoga aja ya, walaupun berbunga ataupun mentil bersamaan dengan tunas baru, semoga aja ada yang jadi. Ini yang kita lakukan treatment pembungaan menggunakan MKP teman-teman. Dulu sebelum ada hujan ini setiap ranting ini bunga dan buah alpukat seperti ini teman-teman ya. Ini yang awal ya, yang mungkin sekitar umur 3 bulan sampai 4 bulan sudah sebesar itu. Yang ini disusul dengan calon buah alpukat yang sebesar telur cicak ya. Ini lebih lagi ini telur ular ya teman. Saya kira itu ya perawatan yang penting dilakukan ketika kita itu mau menanam pohon alpukat. Nah terus kemarin ya kita lakukan rutin penyemprotan menggunakan insektisida, fungisida aja masih ada kutu kebul ya. Kutu kebul itu kelihatan nggak teman-teman? Nah ini biasanya itu putih-putih seperti ini ya. Ini harus kita lakukan perawatan penyemprotan menggunakan insektisida, atau yang lebih mandi atau lebih manjur teman-teman bisa menggunakan Avidor, yaitu bahan aktif imidacloprid ya. Nah itu teman-teman ya, saya hanya berbagi ya teman. Ini yang bawah itu untuk pohon alpukatnya masih kecil-kecil karena ada banyak sulaman ya. Ini rata-rata di kebun kami pohon alpukat ini sudah mulai berbunga semua teman-teman. Tapi ya itu karena kemarin bulan September itu hampir 1 minggu sampai 10 hari hujan deras. Jadi bunga besertaan dengan trubus ini akan mengalahkan bunga ya. Jadi trubus itu akan mengambil nutrisi dari bunga. Semoga aja nanti bunga-bunga ini juga jadi ya. Ini bagian yang ada sudah sebesar telur ayam lebih ya. Nah, nanti teman-teman yang kurang paham nanti bisa tanya ya di kolom komentar ya. Terus tadi malam kita ngobrol sama beliau Pak Agus Joko Susilo ya, pemilik dari Desa Wisata Jambu yang ada di Kediri ya. Ketika pohon alpukat berbunga atau berbuah seperti ini ya, ini lakukan satu pemberian NPK 1616. Bertujuan karena pohon alpukat ketika berbuah seperti ini membutuhkan nutrisi yang banyak untuk nutrisi diberikan kepada buah ini ya, dan nutrisi yang pembesaran ke cabang ataupun untuk mempertahankan diri pohon alpukat ini supaya ketika nanti buah ini sudah besar dan sudah kita panen tidak membutuhkan lama untuk recovery dari kesehatan pohon alpukat ini. Sebisa yaitu diberi NPK 1616, Vitomik, ataupun teman-teman bisa menggunakan atonik ya. Itu kita ngobrol sama beliau Pak Agus Joko Susilo, pemilik dari Desa Wisata Jambu.
Kalau tidak diberi NPK 16-16, biasanya ranting-ranting kecil seperti ini akan mati ya. Karena nutrisi yang diserap oleh pohon alpukat yang berbuah seperti ini banyak sekali ya. Karena terbagi ke buah alpukat, ke ranting, dan mungkin disusul dengan bunga-bunga teman-teman. Jadi jangan lupa lakukan pemberian nutrisi lewat akar menggunakan NPK 16-16. Jangan sampai nanti pohon alpukat yang kita tanam setelah berbuah ini akan mati gitu ya. Karena apa ya, menanam alpukat itu biayanya tidak sedikit ya. Karena rencana kita menanam pohon alpukat itu untuk investasi di masa pensiunan kita nanti ya. Kita nanam sekali tapi bisa diwariskan ke anak cucu kita ya. Sekali nanam itu kita bisa wariskan ke anak cucu kita. Jangan sampai kita hanya mengambil manfaatnya saja ya. Setelah berbuah tidak dikasih nutrisi, nanti pohon alpukat ini bisa mati. Nah, nanti bagi teman-teman yang sudah berpengalaman budidaya pohon alpukat ya, nanti bisa sharing di kolom komentar ya. Di sini tidak bermaksud menggurui, hanya berbagi pengalaman kita menanam pohon alpukat selama 3 tahun ya. Nanti hari ini kita akan cek ya, kemarin kita bikin video bagaimana cara membuahkan pohon alpukat yang sudah berumur 4 tahun ya. Kita lakukan treatment menggunakan fosfat atau super fosfat sama KCL ya. Nanti habis ini akan kita update untuk perkembangan dari pohon alpukat yang ada di Purwoslote ya teman-teman. Ikuti terus ya, kita hanya berbagi, tidak mau menggurui lagi ya. Saya garis bawahi di sini, saya tidak mau menggurui ya. Jika ada kata-kata yang salah ya, mungkin pengucapan saya yang saya bilang nitrat itu amonium atau amonium itu nitrat, ya mohon maaf ya. Karena itu kesalahan dalam kita berbagi ya. Rata-rata ya, karena kemarin bulan September ini banyak ya hujan, nah ini banyak yang terubus teman-teman. Nah, nanti rencana mungkin awal bulan Desember atau bulan Januari akan kita berikan pupuk kandang ya. Saya kira untuk berbagi bagaimana pengalaman kita dalam merawat, menjaga pohon alpukat ya, sudah hampir 3 tahun ini bermanfaat bagi kita semua ya. Tadi kita hanya berbagi menjaga bunga pohon alpukat ataupun pohon alpukat yang sudah mentil sebesar telur ayam atau telur cecak ataupun telur banyak. Ini tidak rontok, teman-teman harus aplikasikan Atonik Vitoplex dengan ditambahkan dengan pupuk NPK 16-16 diberikan lewat akar ya. Itu ya, kita ngobrol sama beliau Pak Agus Joko Susilo yang sudah berpengalaman dalam budidaya tanaman alpukat ya. Ya, saya kira untuk berbagi bagaimana menjaga bunga ataupun buah ini tidak rontok cukup sampai di situ ya teman-teman. Semoga apa yang saya bagikan dalam video ini bermanfaat bagi kita semua ya. Salam pertanian, salam sukses untuk kita semua.